各位兄弟姐妹们，早安！大家好，感谢Sangti Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri kita dan mengarahkan hati kepada Allah yang Maha Baik, agar kebaktian dan persekutuan kita dari awal hingga akhir menjadi kesukaan bagi kita dan kemuliaan bagi Allah. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起来把我们的心交托给神，让今天早上的崇拜可以装备在我们的日常生活中，让上帝祝福我们大家。Amin. Kebaktian pada hari ini dalam balutan budaya etnis Tionghoa dengan tema kerajinan akan dilayani oleh Pendeta Lucia Dewi Jaya. Persembahan dan pengiring pujian adalah paduan suara Hosiana, dan dibantu dengan pemain Kijang Saudari Indri dan Saudari Frankie dari Sekolah Musik Mila Domus. Kami Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada akhir tahun pelayanan April 2013 hingga Maret 2014, ada sebanyak 12 orang penatua akan mengakhiri masa pelayanannya. Oleh karena itu, untuk melengkapi formasi pelayanan Majelis Jemaat tahun pelayanan 2014 hingga 2017 dibutuhkan sejumlah penatua. Berkaitan dengan itu, Majelis Jemaat menghimbau kepada anggota jemaat yang sudah baptis dewasa atau mengaku percaya mengajukan calon penatua tanpa menghubungi terlebih dahulu orang-orang yang akan dicalonkan. Persyaratan dan hal-hal yang lebih detail Bapak Ibu dapat baca di Warta Jemaat. Dan apabila Bapak Ibu telah mengisi formulir pencalonan yang ada di Warta Jemaat, dapat menyerahkan formulirnya kepada Majelis Jemaat atau dimasukkan ke dalam kotak yang ada di muka dan di samping pintu gereja. Kepada umat juga diberitahukan, terutama kepada orang tua anak-anak sekolah minggu, bahwa dalam rangka Hari Gembira Anak Hagema, yaitu pada hari Minggu depan tanggal 28 Juli 2013, maka seluruh kebaktian sekolah minggu dilaksanakan pukul 9.30 di GKI Samanhudi. Jadi yang di pintu besi maupun yang di pembangunan bergabung di GKI Samanhudi pukul 9.30. Kepada umat juga diberitahukan yang berminat untuk belajar videografi akan diadakan workshop oleh Remata dengan tema Capture the Essence. Akan dilakukan pada hari Sabtu 27 Juli pukul 10 hingga pukul 15 di ruang kebaktian remaja GKI Samanhudi bersama instruktur secara profesional Bapak Aditya Pratama yang merupakan produser promo Kompas TV. Umat yang berminat diundang untuk mengikutinya. Bapak Ibu sekalian, setelah 2 minggu berturut-turut dan minggu ini yang ketiga, kita bersama menjalani kebaktian dalam suasana etnis yang berbeda-beda, maka pada minggu depan kita akan mengadakan kebaktian
dengan nuansa Nusantara. Kepada Bapak Ibu sekalian dihimbau untuk bisa memakai busana batik. Terima kasih. Dalam rangka hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-63 akan dipersembahkan pujian oleh Smuk 3 Penabur. Dipersilahkan.
kepada umat diundang berdiri. Kita menaikkan pujian dari NKB 39. Pertolongan pada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Roma 12 ayat 11 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Saudara-saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk kita boleh mengakui akan segala dosa kita. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan segenap keberadaan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah boleh dinyatakan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang juga sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Ya Bapa, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami, karena kami menyadari sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Karena kalau Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu peduli terhadap kami. Dalam kehidupan kami ini, kami seringkali kurang mengasihi Tuhan. Di dalam sikap tingkah laku kami seringkali mencerminkan hidup kurang mengasihi Tuhan dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami katakan, bahkan kami seringkali melupakan Tuhan di saat kami memikirkan banyak hal dalam hidup kami ini, dalam rencana yang kami buat, karena kami seringkali terlalu asik dengan apa yang kami pikirkan. Kami seringkali terlalu mengasihi diri kami sendiri lebih daripada kami mengasihi Tuhan. Karena itu Bapa, pada saat ini sungguh kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan untuk setiap hal yang sudah mendukakan hati Tuhan. Ajar kami Bapa, bimbing kami, supaya dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh terus dimampukan melakukan apa yang baik, apa yang benar sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami percaya Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami, dan biarlah kami boleh bersyukur dengan mau mengubah setiap sikap hidup kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagi setiap umat dan gereja yang sudah mengakui dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyemberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu. Di dalam Nehemia 9 ayat 17 dikatakan, "Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu.
Saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus saat kita bersama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus di saat kami bersama akan membaca akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kami dimampukan untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan juga dengan pertolongan-Mu kami dimampukan untuk dapat menghayati dan melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang selalu menolong kami, mengingatkan kami, menegur kami, menghibur kami, menguatkan kami. Karena itu sungguh Bapa, kami perlu akan firman Tuhan, dan biarlah sungguh kami boleh mengertinya. Dan pakailah juga akan hamba-Mu ini Bapa sebagai alat di tangan-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Kemudian dari kitab Ayub pasal 12 ayat 7 dan 8. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Kemudian kitab Ayub pasal 12 ayat 7 dan 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayub 12 ayat 7 dan 8. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Cauan, Ni hao ma. Ya, sampai sini saja ya, gak bisa diteruskan. Ini sudah belajar, nginget-nginget juga. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari saudara masuk tadi, sudah dikelilingi atau dengan dekor lampion-lampion, ada gerbang, saya bilang ini gerbang kehidupan, masuk dalam rumah Tuhan. Dengan gerbang dekor yang seperti itu. Dan kita tahu bahwa hari ini tema kita kerajinan, dengan nuansanya tentu nuansa Tionghoa. Saya jadi berpikir, apa hubungannya? Saya pikir, apakah semua orang Tionghoa itu rajin-rajin? Sampai kadang-kadang apa semuanya kerajinan? Rajin sama kerajinan, kerajinan itu kalau dibilangnya nadanya lain kan jadi lain ya. Kerajinan dengan kerajinan amat sih lain. Nah, saya berpikir apakah semua orang Tionghoa rajin-rajin? Kalau dibilang semua rajin, tentu tidak juga. Karena banyak juga yang pemalas, banyak juga yang pemalasan. Pemalas dan pemalasan lain lagi. Saya coba baca yang di Amsal ini, saya pikir ini bukan malas, pemalasan. Karena suruh bangun gak mau bangun-bangun gitu kan. Pemalasan. Jadi karena soal rajin sebenarnya tidak hanya ada di tengah kehidupan orang-orang Tionghoa saja sebenarnya, tapi seharusnya ada dalam diri setiap manusia, setiap orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi memang
Kalau kita mau melihat budaya dan tradisi dari orang-orang Tionghoa, nilai-nilai kerajinan, keuletan, ketekunan, dan tidak mudah menyerah itu dimiliki oleh mereka yang sering dikatakan sebagai orang Tionghoa perantauan. Memang mereka harus berjuang hidup. Hal ini disebabkan karena mereka masih memegang etika Konfusius dalam hidup dan pekerjaannya. Ya, baik langsung, ya mereka masih percaya, mereka masih tetap memperhatikan sedemikian rupa, atau juga tidak langsung, misalnya dari nasihat-nasihat, ajaran-ajaran orang tua yang kita dengar. Nah, saudara, kalau soal nuansa Tionghoa, adat istiadat, saya sendiri juga baru banyak tahu ketika masuk di Samanhudi. Ya, misalnya soal kedukaan dengan macam-macam tradisinya, yang begini, yang begitu. Jadi di sini kita melihat bahwa sampai saat ini sebenarnya ada hal-hal yang masih dilakukan. Mereka masih kadang-kadang memegang etika Konfusius itu. Nah, saudara, ketika kita berbicara hal ini, kita tidak usah menjadi orang yang sensitif ketika membicarakan hal ini, karena justru dengan keberagaman yang ada, kita bisa saling belajar. Bukan untuk saling merasa lebih unggul dari satu yang lain. Wah, ternyata yang kita lebih unggul dari yang lain, lebih baik dari yang lain, tidak. Tapi justru di situ semangat yang ada di dalamnya, kita bisa membangun kehidupan kita bersama sebagai umat Tuhan, baik dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan kita bersama kepada Tuhan dengan lebih baik lagi. Maka tidak heran jika seorang Jansen Sinamo yang dikenal dengan Mr. Ethos menggumuli, mempelajari tentang etika kerja dari orang-orang atau etika kerja orang Chinese, yang kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Chinese Ethos, yang merupakan di situ dia mengupas dari sejarahnya dulu di Tiongkok sana sampai sekarang, bagaimana mereka bisa menjadi sebuah bangsa yang berhasil. Menarik karena di situ sebenarnya kita banyak belajar dan memahami bagaimana etos kerja orang-orang Chinese. Dan dari latar belakang kehidupan mereka, etika Konfusius ini begitu meresap dalam kehidupan yang mereka jalani. Begitu pula keberhasilan etnis Tionghoa perantauan ini sering dikaitkan dengan nilai-nilai dan budaya ajaran Konfusius. Bekerja keras, hemat, rajin, solidaritas terhadap keluarga dan teman, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka berbisnis. Mereka memegang ini, dan memang itu yang mereka lakukan karena dikatakan tadi etnis Tionghoa perantauan itu yang memang harus berjuang dalam kehidupannya untuk bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya. Si Tanggang dalam buku pengantar buku rahasia etnis Tionghoa mendidik anak, di situ dia memberikan gambaran etnis Tionghoa sebagai berikut. Dia mengatakan, mimpi besar harus diikuti oleh perbuatan besar. Kebanyakan etnis Tionghoa memiliki pendapat bahwa kegagalan terjadi bukan karena seseorang kurang cerdas atau kurang beruntung, tapi lebih banyak disebabkan mereka tidak memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Malas adalah sebuah kata yang harus dibuang jauh-jauh karena tidak sesuai dengan falsafah hidup mereka. Melalui ajaran Konfusius, mereka belajar bahwa orang malas adalah lebih buruk dibanding orang bodoh. Orang malas akan menyusahkan orang lain dan merupakan pangkal kemiskinan. Itulah sebabnya kalau malas harus dibuang jauh-jauh dari kamus kata hidup mereka. Seringkali mereka membuka toko pagi hari dan menutupnya malam hari. Sikap rajin dan menjauhkan diri dari kemalasan serta nilai-nilai lainnya merupakan ajaran Konfusius yang dijunjung tinggi oleh etnis Tionghoa dan secara turun-menurun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya memang dalam dunia bisnis. Jadi mereka terapkan, apa yang mereka dapatkan, apa yang menjadi ajaran itu mereka terapkan. Dan hal itu juga masih seringkali terdengar saat ini, mungkin sudah tidak lagi memegang faham dari ajaran Konfusius, tapi apa yang baik, nilai-nilai yang baik itu masih seringkali kita dengar. Misalnya ada istilah kan, orang tua sering mengatakan kalau jadi anak adalah harus uhau.
uhau, baik ya. Berbakti ya, uhau. Harus uhau, menghormati orang tua. Bagaimana dalam kehidupan juga harus bekerja dengan rajin. Ada cerita yang saya lupa ceritanya, cuman akhirnya dia tahu apa yang dimaksud adalah ketika tidak boleh kena matahari kalau mau pergi keluar rumah untuk bekerja. Dan dia tahu sebelum matahari terbit dia pergi, sesudah matahari terbenam dia pulang. Itulah sebuah ketekunan, keuletan, kerajinan dari mereka. Masih sering kita dengar nilai-nilai yang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, nilai-nilai dari ajaran Konfusius juga sebenarnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Karena itu, kehidupan yang seperti itu jugalah yang seharusnya kita miliki. Apalagi sebagai umat yang memiliki Tuhan yang begitu peduli, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan juga yang tidak menyukai kemalasan dari setiap anak-anaknya. Tuhan yang menghendaki umatnya rajin. Tuhan yang menghendaki umatnya supaya tekun serta ulet dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan. Firman Tuhan banyak mengatakan hal ini supaya anak-anak Tuhan tidak menjadi orang-orang yang mudah berputus asa dan kehilangan pengharapan. Karena Tuhan kita adalah sumber pengharapan itu sendiri. Firman Tuhan yang kita baca hari ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa Dia tidak menyukai keputusasaan, tidak menyukai kemalasan. Karena itu Tuhan dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini juga mengingatkan, juga mengatakan bahwa kita harus juga belajar dari binatang, termasuk semut, burung yang di udara. Tuhan mengajak kita melalui firman Tuhan, belajarlah dari mereka. Meski kita merasa bahwa memang kita lebih berhikmat seharusnya dan lebih berharga dari burung ataupun semut, karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang istimewa. Tetapi tetap saja ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari pola kehidupan semut maupun burung. Dari Ayub 12 ayat 7 dan 8 yang merupakan teguran Tuhan kepada Ayub karena keluhan-keluhan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Melalui berbagai sifat atau perilaku istimewa hewan-hewan itu memperlihatkan sebenarnya bukti kekuasaan Tuhan. Hewan yang kelihatannya begitu sederhana, tapi kita bisa melihat di dalamnya bahwa kuasa Tuhan ada di sana. Bahwa Tuhan juga sesungguhnya memelihara mereka. Tuhan memelihara semua makhluk yang ada di dalam dunia ini. Tuhan memberkati mereka semua, tetapi sekalipun Tuhan memberkati mereka, bukan berarti kemudian mereka bisa bermalas-malasan dengan hidupnya. Saudara, disitulah kita melihat juga bahwa kalau dalam Ayub dikatakan tadi, tanyalah. Itu yang dituliskan dalam kitab Ayub, maksudnya lihatlah bagaimana mereka menjalani hidup yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Burung-burung memang tidak menebar dan tidak menuai. Ya, burung tidak pernah menanam, bercocok tanam ataupun bekerja untuk menghasilkan makanannya sendiri. Dia tidak menanam, tidak menuai. Tetapi itu bukan berarti mereka kemudian tidak bekerja. Mereka sesungguhnya bekerja keras sepanjang hari. Ada seorang aktivis yang meneliti, mengadakan penelitian terhadap aktivitas kehidupan burung-burung. Dia meneliti dan dia mengatakan burung murai bangun jam 2:30 pagi. Kemudian dia mencari makanan hingga pukul 9 malam. Itu 19 jam. Dia bolak-balik ke sarang sekitar 200 kali sehari untuk memberi makan anak-anaknya. Burung tikus bangun jam 3 pagi dan bekerja hingga pukul 9 malam, 18 jam. Mereka bisa mengumpulkan rata-rata 400 ekor ulat sehari. Burung hitam bangun jam 4 pagi, bekerja hingga jam 9 malam, 17 jam. Bolak-balik ke sarang 100 kali sehari untuk memberi makan anak-anaknya. Itu burung. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak waktu kita bekerja sehari? Sudah sewajarnya? Atau kita masih menemukan ternyata kita ini termasuk orang-orang yang malas atau pemalasan? Saudara, begitu pula dalam kitab Amsal. Teguran Tuhan kepada orang-orang yang malas
yang sukanya membuang-buang waktu dengan tidak bertanggung jawab, dikatakan dengan jelas, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Firman Tuhan mengatakan, pemalas pergi, lihat semut. Apa yang dilakukan? Coba pikirkan, coba renungkan. Kalau kamu sudah bisa menangkap maknanya, maka jadilah bijak. Semut adalah binatang yang dapat mempersiapkan segala sesuatunya, boleh dibilang dengan baik dan bijak. Mereka tidak menghabiskan waktunya hanya untuk hilir mudik yang tidak ada tujuannya. Kalau kita lihat, perhatikan semut, walaupun hanya sendiri, tapi dia selalu mencari sesuatu untuk kemudian dia bisa bawa pulang ke sarangnya, ke lubang. Jadi rasanya tidak ada semut yang hilir mudik, nggak ada tujuannya, hanya senang aja, mau jalan-jalan aja. Mereka memiliki kerajinan yang luar biasa, memakai setiap waktu yang mereka miliki dengan baik. Saudara tentu ingat tidak dengan cerita dari buku komik karangan Hans Christian Andersen, Semut dan Jangkrik. Itu terus cerita yang diingat setiap kali membaca bagian ini. Di situ menggambarkan bagaimana semut memiliki kerajinan yang luar biasa dengan memakai setiap kesempatan yang ada dengan baik, karena dia tahu kalau musim hujan tiba, dia tidak bisa lagi atau susah untuk mencari makanan. Sedangkan jangkrik, dia senangnya nyanyi terus sepanjang hari, atau ada yang mengatakan bermain musik setiap hari, hanya bermalas-malasan. Ketika semut lewat diingatkan, jangkrik kamu tidak bekerja, tidak cari makanan, jangkrik mengatakan tidak, saya lebih suka bermain musik atau nyanyi saja. Terus kalau semut beriringan itu lewat terus, jangkrik selalu disapa, akhirnya jangkrik marah. Dikatakan semut ini cerewet, karena mengingatkan, dan jangkrik tidak bereaksi untuk coba juga mengumpulkan makanan untuk musim nanti ketika mereka tidak mungkin. Sampai akhirnya ketika musim hujan tiba, jangkrik memang tidak punya makanan. Dan ketika dia menyadari ini, dia datang ke rumah semut, minta maaf kepada semut. Dia mengakui kesalahannya karena dia sudah malas. Sedangkan semut rajin, mereka punya kumpulan atau dia punya persiapan, perbekalan untuk musim hujan itu. Saudara-saudara, pemalas adalah seperti yang digambarkan dalam kitab Amsal 6 ayat 9 dan 10 tadi. Adalah orang-orang yang sebenarnya senangnya menunda-nunda segala sesuatu. Kalau tadi dibacaan kan tidur sebentar lagi, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Kalau lagi tidur enak, suruh bangun, alarm udah bunyi jam 7, jam 6, kita bilang 10 menit lagi deh. Alarmnya bunyiin 10 menit lagi. Sudah 10 bunyi 10 menit lagi deh, masih keburu lah. Akhirnya tadi ada yang bilang bablas, kesiangan. Saudara-saudara, orang-orang yang senangnya menunda-nunda segala sesuatu dengan pemikiran, entar juga masih bisa, entar juga masih ada waktu, ngapain kerajinan? Padahal lupa, kalau bicara soal waktu itu, kita punya batas waktu. Kalau tiba-tiba kita bilang nanti saja, ternyata nanti itu tidak pernah lagi ada dalam hidup kita, habis di situ. Saudara-saudara, atau ada orang yang pada dasarnya memang malas, kemudian mengandalkan Tuhan dengan berpikir, toh Tuhan memelihara hidup kita, jadi buat apa kita kerja keras, buat apa rajin-rajin, nanti juga Tuhan kasih. Sudah kerja seadanya saja dapat syukur, enggak udah. Karena pemikiran tadi mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati pasti, toh Tuhan juga pasti kasih. Tapi dasarnya sebenarnya dia berpikir begitu karena dia malas untuk melakukan sesuatu, malas untuk bekerja. Dan yang lebih parah lagi, karena kemalasannya, kemudian dia berpikir, kan katanya Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Tuhan kan tahu, Tuhan bisa mengutus siapa saja, Tuhan bisa mengirim siapa saja. Berarti kan harus ada orang yang tahu, harus ada orang yang tolong saya. Karena kemalasannya, dia pikir, dia tafsirkan mengandalkan Tuhannya seperti itu. Tuhan akan tolong saya lewat apapun juga. Itu tidak salah. Tapi kalau berdasarkan karena dia malas, maka menjadi salah dan dia tidak akan pernah bisa merasakan berkat Tuhan. Akibat dari sikap yang demikian dikatakan pasti sudah pasti celaka.
Kalau tadi nunda-nunda bangun tidur akhirnya kesiangan, celaka, telat dalam segala-galanya. Kalau menunda-nunda segala sesuatu yang harus kita lakukan, akhirnya tidak ada waktu lagi, celaka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari pola hidup yang ditunjukkan baik oleh burung ataupun semut. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa dalam hidup yang Tuhan berikan itu, dalam setiap berkat Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan. Yang diperlukan tetap adalah kerajinan dan kerja keras. Tuhan tidak mengatakan ya sudah kamu bermalas-malasan saja, tidak. Tetap diperlukan kerajinan dan kerja keras. Kalau kita lihat, sepintas kita mengira bahwa burung itu sangat santai. Kalau kita bangun pagi, lihat burung nyanyi-nyanyi, berkicau, pindah sana, pindah sini, kelihatannya sangat santai. Tapi tadi kenyataannya tidak sama sekali. Mereka pun harus keluar dari sarang. Yang berarti ketika mereka keluar dari sarang, itulah perjuangan untuk hidup mereka hari itu. Perjuangan karena akan menghadapi tantangan, bahkan bisa juga situasi yang sulit akan mereka hadapi dalam mereka berusaha mencari untuk kehidupan mereka. Raja Wali, burung Raja Wali yang kalau terbang katanya kelihatannya sangat indah, melayang-layang di sana, indah sekali dengan di atas sana. Ternyata Raja Wali pun harus memulai dengan mengepakkan sayapnya sekuat tenaga melawan angin bahkan badai, hingga ketinggian tertentu dia baru bisa terlihat indah di dalam terbangnya itu. Tuhan pun menghendaki kita untuk memiliki kerajinan dan juga bekerja keras. Tuhan tidak menghendaki umatnya menjadi umat yang pemalas. Tuhan tidak menyukai kemalasan, tapi Tuhan siap dengan berkat-berkatnya bagi orang yang bertanggung jawab dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Ketika kita rajin, ketika kita berusaha, ketika kita beriman bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan karena kita mau melakukan terbaik, kita akan merasakan berkat Tuhan ada di dalamnya. Saudara-saudara, yang kedua, tetap diperlukan ketekunan atau keuletan. Kita perhatikan bagaimana burung membuat sarangnya. Dia mengumpulkan ranting-ranting dan berbagai bahan lainnya satu persatu. Tidak pernah ada burung yang seperti manusia bisa perlu batu bata, ambil satu truk langsung datang semua. Burung satu persatu ranting itu dibawa paruhnya, dan ranting itu mungkin tidak tersedia dekat dengan sarang di mana dia buat. Dia harus terbang jauh membawa satu persatu bolak-balik untuk membuat sarangnya. Dan itu juga bagaimana tantangannya akan ada. Ketika dalam perjalanan angin kencang menerpa, bisa saja apa yang sudah dia bawa itu jatuh di tengah jalan dan dia harus kembali mencari untuk boleh melengkapi sarangnya. Keuletan, ketekunan, sehingga sarang itu pada akhirnya jadi untuk tempat tinggal anak-anaknya. Dan itu jugalah bahwa semut kalau di rumah biasanya seringkali menyebalkan karena seringkali nyemutin makanan yang kita taruh di meja. Tapi coba kita perhatikan, ketika ada semut sedang mengerubuti misalnya kue di meja, kita lihat barisan semut itu dari mana asalnya. Tidak mungkin tiba-tiba ada di situ, tidak mungkin tiba-tiba ada di tengah meja. Kalau kita perhatikan, dari tempat di mana dia berasal sampai ke meja tempat kue itu ada, itu membentuk sebuah barisan yang cukup panjang. Dia berjalan. Dan untuk memindahkan makanan ini juga tidak langsung satu kue itu bisa diangkut. Dia bawa sedikit demi sedikit. Perlu ketekunan, tidak bosan. Dia ulet terus, ambil sedikit demi sedikit. Kalau berat dia bersama dengan temannya. Dan dalam perjalanan dari meja kue sampai ke tempat semut itu, sarang semutnya, itu juga bukan sesuatu yang baik-baik atau aman-aman saja. Bisa saja ketika kita lihat kita hancurin kan, kita bersihkan. Tapi lihat, keesokan harinya kita berharap gak disemutin lagi. Keesokan harinya itu sudah bisa ada lagi barisan semut itu. Satu ketekunan, kerajinan. Ya mereka melakukannya dengan rajin walaupun tidak mudah, tapi mereka terus melakukan hal itu. Saudara, semua itu sekali lagi menggambarkan kerajinan, kerja keras, juga menggambarkan ketekunan, keuletan. Dan Tuhan menghendaki umatnya menjadi umat yang tekun dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan tahu, Tuhan mengerti tidak mudah ketika kita mau menjadi orang yang tekun.
Tuhan tahu ketika kita menjalani kehidupan untuk bekerja untuk segala hal itu tidak mudah. Tapi disitulah bagaimana kita dapat tetap mengatakan, kalau Tuhan menghendaki kita rajin, kalau Tuhan menghendaki kita tekun, Dia pasti akan memberkati apa yang kita kerjakan dengan baik, dengan bertanggung jawab itu. Kita seringkali mungkin harus mampu bersabar terlebih dahulu menghadapi berbagai macam hal dengan terus tekun dalam mengikuti dan percaya pada firman Tuhan. Dan dengan ketekunan yang berlandaskan firman Tuhan tadi, percaya pada Tuhan, maka tidak akan sia-sia. Karena dalam Roma 5 ayat 4 dan 5 kita ingat dikatakan di situ, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita, percaya kita pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kemudian yang perlukan lagi tentang bekerja sama. Selain rajin, tekun, ulet, kerjasama. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu sudah dibahas tentang gotong royong, kerjasama. Salah satu yang dilakukan oleh semut adalah kerjasama tadi. Begitu pula burung. Kalau burung-burung yang memang harus bermigrasi dari satu pulau ke pulau lain karena musim yang berubah, mereka tidak pernah terbang sendiri. Mereka selalu bersama-sama ya, supaya mereka bisa sampai di tujuan. Begitu pula dalam hidup kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Dengan segala kekuatan, dengan segala kelemahan masing-masing, jika kita mau bersama-sama untuk saling mengingatkan dan menguatkan, maka pasti kebaikan akan terjadi. Kalau kita sama-sama kerajinan kita bersama di dalam melayani Tuhan, dalam hidup bersama sebagai umat Tuhan, maka kebaikan akan terjadi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita juga memiliki kerajinan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena sesungguhnya dengan kerajinan, dengan keuletan dan tidak mudah menyerah terhadap tantangan hidup, disitulah kita akan sekali lagi merasakan kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kalau dikatakan kita akan merasakan ini juga bukan sesuatu hanya untuk menghibur saudara-saudara saja, tapi kalau kita benar-benar melakukannya dan kita benar-benar percaya pada Tuhan, maka kita akan merasakan bagaimana kekuatan dan berkat Tuhan boleh kita alami. Dan saudara, tentang berkat Tuhan, jangan kita hanya terpaku pada berkat Tuhan dalam hal materi saja. Berkat Tuhan dalam hidup kita itu banyak. Ketika kita keluar, kita rajin dan menghadapi tantangan, berkat Tuhan bagi kita adalah kita dimampukan untuk bisa menghadapinya dengan baik. Hikmat yang bisa kita miliki sehingga kita tahu apa yang kita lakukan, itu adalah berkat Tuhan juga. Karena itu sebagaimana tadi budaya Tionghoa yang mengajarkan turun-temurun akan ajaran Konfusius dan menerapkannya dalam kehidupan yang mereka jalani, begitu pula kita seharusnya bukan menjalani ajaran Konfusius, tapi kita mendalami, kita melakukan, menerapkan ajaran Kristus. Kita ajarkan, kita teladankan ajaran-ajaran Kristus dalam hidup kita, bukan hanya di tempat kerja, bukan hanya di tengah keluarga, tapi juga khususnya di tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Kita ingat firman Tuhan dalam kata pembuka tadi, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita ketika kita keluar untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kita dengan baik. Disitulah penyertaan dan berkat Tuhan ada, sehingga kita boleh terus memiliki kerajinan yang maksimal, semangat yang terus menerus karena penyertaan dan kasih Tuhan. Dan kita ingat itulah yang Tuhan inginkan untuk kita hidup, yang kita hidup jalani ini. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang telah menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa kalau Engkau selalu mau mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami, kerja adalah sebuah tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kerja adalah sesuatu yang Engkau ingin juga untuk kami lakukan. Karena Engkau terus akan tetap memberikan berkat-berkat-Mu pada kami. Karena itu Bapa, biarlah sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mempunyai kerajinan yang baik. Kami boleh terus rajin di saat menjalani kehidupan ini, melakukan segala sesuatunya dengan bertanggung jawab. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari banyak hal tentang bagaimana keuletan, kerajinan yang seharusnya juga ada dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur karena di tengah setiap usaha yang kami lakukan, di tengah hal-hal yang baik yang ingin kami kerjakan, kami boleh terus dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Itu adalah berkat yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih kalau Engkau terus memberikan kami hikmat hingga kami boleh tetap memiliki semangat di saat menjalani kehidupan ini. Apapun rintangan yang kami hadapi, kami tidak kehilangan semangat, kami tidak kehilangan arah, karena ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin sedang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan, kami percaya Engkau juga mengasihi saudara-saudara kami ini. Engkau mengerti dan Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Dan terlebih lagi Bapa, biarlah dalam berkat Tuhan mereka boleh tetap dimampukan untuk mengatasi setiap pergumulan dengan baik. Biarlah mereka juga boleh melihat jalan dan cara Tuhan, memberikan mereka jalan keluar. Bapa, kami berdoa bagi setiap saudara kami juga yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit yang dialaminya. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami ini, pertama berikan mereka kekuatan, berikan mereka keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini. Berkatilah waktu istirahat ataupun pengobatan yang tengah dijalaninya, sehingga semuanya juga sungguh boleh kembali memulihkan atau boleh mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami ini. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, gereja-Mu boleh tetap ada hanya karena Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun, Engkau yang menopang, sehingga segala sesuatunya tetap boleh berjalan di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada Bapa, kami percaya Engkau juga akan tolong kami, mampukan kami untuk dapat melihat jalan keluar, mengatasi dengan baik dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kalau saat ini Bapa, kami juga sedang bergumul dalam pencarian calon-calon penatua. Tuhan, kami rindu Engkau sendiri akan memilih mereka untuk mau bekerja di gereja-Mu Tuhan, untuk melayani Tuhan melalui bidang pelayanan penatua ini. Karena kami tahu kalau Engkau memanggil, Engkau juga akan melengkapinya. Biarlah setiap orang yang mau Kau pakai ini boleh menyediakan dirinya untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan sebagai penatua di jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mau persiapkan, kami mau menyerahkan segala pergumulan untuk pencarian calon penatua ini. Biarlah kami sebagai umat-Mu juga boleh merasakan akan panggilan Tuhan untuk apa yang terbaik yang bisa dilakukan, yang diberikan pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap komisi yang ada. Tuhan juga yang mau terus memakai komisi-komisi yang ada di tempat ini, baik pengurus, baik aktivis, semuanya boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Biarlah mereka juga boleh sungguh mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui setiap bidang pelayanan yang dapat mereka berikan. Bapak, terima kasih, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang sudah menolong kehidupan bangsa dan negara kami ini, berkatilah Bapa hidup bangsa dan negara kami ini. Sekalipun kami menyadari begitu banyak pergumulan yang dihadapi, tapi pakailah setiap orang yang masih takut akan Tuhan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar di dalam kepemimpinan bangsa dan negara kami ini. Karena kami tahu bukan sesuatu yang mudah Bapak saat mereka mau menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi kami percaya Tuhan yang akan memampukan. Biarlah bagi setiap orang yang masih belum juga mau bertanggung jawab dengan apa yang harus menjadi bagian mereka, Tuhan tolonglah supaya mereka juga boleh melihat, mereka juga boleh kembali untuk dapat menjalankan segala kewajibannya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak untuk setiap hal yang boleh kami katakan, yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan, karena Engkau mau mendengarkan dan terlebih lagi Engkau juga mau memberikan yang terbaik bagi setiap jawaban doa kami. Dan kami juga percayakan hidup kami sepanjang hari, kegiatan dan rencana yang ada, supaya semuanya boleh tetap ada di dalam rencana Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 75 ayat 2. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Marilah kita nyanyikan dari KJ 291.
Marilah kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kami dengan kasih cinta-Mu. Sebagai ungkapan syukur, kami bawa persembahan kami. Kuduskanlah ya Bapa, agar dapat dipergunakan dengan bijak oleh gereja-Mu dan boleh menjadi berkat di dalam pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati umat-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.